Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor, tempat mobil-mobil impian Anda berada. Dan ini mobil yang sangat istimewa. Ini adalah Land Rover Defender yang paling mahal, paling bertenaga, paling mewah, paling maskulin, serta paling eksklusif. Ini adalah Land Rover Defender yang terhebat yang pernah ada, Land Rover Defender Octa Edition 1. Tujuan mobil ini clear, membuat Land Rover Defender yang terhebat sepanjang masa sekaligus memberikan perlawanan ke Mercedes AMG G63. AMG G63 adalah mobil yang memang sebuah off-roader tapi diberikan performa yang luar biasa. Defender adalah sebuah off-roader walaupun sudah generasi yang terakhir ini dia lebih modern, tapi tetap DNA-nya off-roader. Namun Defender sebelumnya tidak pernah punya varian untuk menyaingi yang itu. Sampai yang ini hadir. Sebelum saya jelaskan perbedaannya yang banyak sekali dibandingkan Defender biasa, kita lihat mesinnya. Defender Octa memiliki mesin paling bertenaga dari semua jajaran Land Rover Defender yang pernah dibuat. Tenaganya keluar dari mesin 4400 cc V8 twin turbo dari BMW. Mesin yang sama dengan yang digunakan di BMW X5M Competition. Tapi di sini tenaganya lebih besar lagi. Bahkan juga lebih besar dibandingkan AMG G63. Keluaran tenaganya mencapai 635 PS. Dan torsinya 750 Nm. Yang menyalurkan tenaganya ke 4 roda lewat transmisi 8 speed otomatis dari ZF. Dan mobil ini bisa melesat 0 sampai 100 km per jam dalam 4 detik. 4 detik saja untuk melajukan mobil yang beratnya hampir 3 ton ini dari 0 sampai 100 km per jam. Nah, Anda juga bisa lihat dari bentuk bodinya ini jauh lebih maskulin, jauh lebih sangar. Dan terutama warnanya ini yang keren sekali, ini adalah warna Faro Green. Sebenarnya ada tersedia banyak pilihan warna untuk Defender Octa ini, tapi Faro Green ini memang dia eksklusif hanya untuk yang Edition 1. Jadi Edition 1 tuh kalau nggak salah hanya 1000 unit. Makanya saya bilang ini juga salah satu Defender yang paling eksklusif karena hanya ada 1000 unit di seluruh dunia. Mobil ini depannya masih terlihat seperti Defender walaupun ada perbedaan detail-detail di bumpernya, namun yang berbeda adalah lebarnya. Mobil ini jauh lebih lebar dibandingkan Defender biasa karena trek dari rodanya juga lebih lebar. Dan mobil ini dibuat bukan hanya untuk kencang, tapi dia dibuat untuk kencang dan sangat capable di off-road. Makanya berbeda dengan AMG G63 yang menggunakan ban aspal sebagai ban standarnya. Untuk Defender Octa ini dia menggunakan ban all terrain. Ini lihat, jadi bannya juga sudah siap untuk off-road. Dia tuh bukan off-road yang ini ya, walaupun mobil ini capable untuk off-road yang adventure, yang berat-berat. Tapi dengan tenaga sebesar ini, bahkan dia juga menyediakan satu mode khusus itu untuk semacam speed off-road. Anda bisa ngebut di trek tanah. Bukan sekedar pelan-pelan merayap, tapi ini DNA-nya DNA kecepatan. Makanya ini bannya juga ban yang mendukung untuk kecepatan tinggi di tanah. Ini ukurannya 275/60 R20 juga dengan velg yang eksklusif untuk Octa ini, warnanya doff. Bahkan lihat ini sampai bautnya ini juga warnanya eksklusif sekali. Nah, untuk menyokong kemampuan off-roadnya baik di kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi,
Defender Octa ini memiliki sistem suspensi yang lebih rumit dibandingkan Defender biasanya. Defender itu di tipe termurahnya ada suspensi biasa, normal. Sedangkan di tipe yang lebih mahalnya air suspension. Ini adalah air suspension yang digabungkan dengan suspensi hidrolik yang terhubung satu sama lain dan dikendalikan oleh komputer. Alhasil, mobil ini dengar-dengar tidak memakai batang stabilizer. Jadi semua sistem kestabilan mobil ini dikendalikan oleh komputer dan hubungan dari semua suspensi itu. Namun ketika off-road karena tidak ada stabilizer, dia artikulasi rodanya itu bisa jauh sehingga akan menambah fleksibilitas di off-road. Fleksibel dari artikulasi rodanya mencapai 500 mm, 50 cm, setengah meter roda ini bisa naik dan turun, membuat mobil ini akan sangat capable di off-road. Kemudian ini ya, ini juga bukan standar, ini option, ini ada double snorkel di kanan dan di kiri. Ya karena mobil ini intake-nya juga dua kan, mesin V8. Dia dua di kanan dan di kiri, membuat mobil ini sangat capable untuk melewati genangan air. Dalam keadaan standar saja, mobil ini bisa melewati air sampai hampir 1 meter. Dan dengan tambahan snorkel ini, pastinya dia secara teoritis, dia bisa mau sampai sampai 1,5 meter juga bisa, tapi tentu saja tetap yang disarankan adalah mungkin 1 meter, tapi ini bukan cuman membuat mobil lebih fleksibel melewati genangan, tapi juga menjadi lebih keren. Karena lihat ini snorkelnya tuh benar-benar terintegrasi sekali desainnya. Dan ngomong-ngomong desain, Defender yang generasi baru ini dari awal saja sudah ganteng. Di format yang paling standarnya juga sudah ganteng. Ini ganteng dan bertambah jauh maskulinitasnya. Lihat ini detail dari panel karbonnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ke belakang, ban serepnya juga maco selayaknya SUV sejati, selayaknya off-roader sejati. Ada ban serep yang ukurannya sama, besar, dipampang dengan bangganya di belakang dan dengan velg yang sama, keren. Dan mobil ini nggak pernah salah desainnya. Dia sudah cukup lama berada di antara kita, Defender yang terbaru ini, tapi nggak ada usang-usangnya sama sekali. Bahkan mungkin ini masih bisa sampai berbelas-belas tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan juga masih relevan bentuknya. Tapi memang yang Octa ini berbeda karena lebarnya, fendernya lebih besar, dia ada pijakan kakinya. Dan warnanya membuat mobil ini keluar aura maconya. Yes, AMG G63 juga maco dan ada nilai klasiknya. Mungkin nilai klasiknya lebih tinggi dibandingkan Defender karena masih nggak berbeda jauh dibandingkan yang dulu. Tapi mobil ini terlihat lebih berotot dibandingkan G-Class dari desainnya. Karena ini mesinnya V8, kita dengerin dulu suara mesinnya. Ada derumannya ya, sejak cold start itu sudah ada. Nah sambil nunggu cold startnya selesai, ini dia starternya itu prosesnya tuh tidak ada cranking. Karena mobil ini memiliki sistem mild hybrid, jadi ada baterai 48 volt yang nggak gede, tapi dia minimal bisa sejenak menggantikan alternator untuk mengentengkan tugas mesin, juga bisa mematikan mesin ketika tidak dibutuhkan pada saat stop and go. Nah, di sini ada tombol mode berkendara. Tombolnya ini dengan logo dari Defender Octa. Oke, nanti kita akan juga ngomong kenapa diberi nama Octa. Nah, ini ketika masuk ke dynamic mode, langsung deruman knalpotnya lebih besar. Dan kalau kita gas, berapa pak.
ada soft limiter di 4000 rpm, tapi sudah terdengar bagaimana karakter suaranya. Suaranya itu berwibawa, bulat, lebih ke arah ngebass, dan letupan-letupannya itu ala mobil sport. Ini bahkan agak beda sebenarnya suaranya dibandingkan yang ada di BMW X5M Competition, karena memang desain knalpotnya dia agak berbeda. Kayak geledek di jarak jauh gitu. Nanti kita akan ngomong tentang dalamnya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang nama Okta. Jadi Okta itu sebenarnya kan artinya 8. Itu sebenarnya diambil filosofinya dari material terkeras yang ada di muka bumi yang memiliki 8 sisi, yaitu adalah diamond alias berlian. Kenapa diberi nama Okta? Karena mobil ini dianggap dibuat sebagai mobil yang paling tangguh. Jadi memang situasi kerja dari Defender ini tidak akan hanya di aspal aja. Untuk Okta ini disiapkan untuk di medan terberat sekalipun dia akan bisa tahan menurut klaim dari Land Rover. Dan Land Rover bukan hanya sekedar memasukkan mesin kencang dan aksesoris, tapi yang lain-lainnya juga dipikirkan. Tadi suspensinya saya sudah cerita, memang suspensi yang dibuat untuk performa baik di kecepatan tinggi di aspal maupun di tanah. Kemudian ini sumbu roda itu digeser 4 mm dan 3 mm untuk membuat wheel arches ini muat sampai ban 33 inci. Jadi ban 33 inci bisa tidak mentok di mobil ini. Kemudian sistem steeringnya itu menggunakan rasio yang paling agresif di antara Land Rover lainnya. Kemudian mesinnya juga yang tadi saya bilang, sebenarnya Land Rover Defender itu punya mesin 5000 cc V8 supercharger dari Jaguar. Tapi untuk Okta ini mereka merasa mesin itu masih kurang kencang, dipakailah mesin dari BMW M yang tenaganya bahkan lebih besar dibandingkan yang V8 milik Jaguar Land Rover tersendiri. Kemudian mobil ini lebih tinggi 28 mm dan dia lebarnya itu mencapai 68 mm lebih lebar dibandingkan standar. Jadi memang mobil ini lebih kekar. Oh, keren sekali mobil ini. Luar biasa. Dan bukan hanya performa yang sangat tinggi, kemampuan pengeremannya juga ditingkatkan menggunakan Brembo dengan diameter bahkan yang depan mencapai 400 mm diameter remnya untuk pengereman yang optimal. Karena mobil ini bisa top speednya walaupun dia besar, tidak begitu aerodinamis dan berat, dia bisa sampai mendekati 250 km per jam. Oh ya, tadi saya ada salah data sedikit. Sistem suspensinya ini bikin ban itu bisa berartikulasi atas bawah, bukan 500 mm, 550 mm. Dan ini ground clearance-nya ketika suspensi itu ditinggikan, karena dia bisa naik turun suspensinya, itu bisa mencapai 330 mm lebih untuk ground clearance-nya. Kemana aja akan jauh lebih fleksibel dibandingkan AMG. Ini pintu belakangnya kan menggendong ban yang berat ya. Tapi dia tuh ada penahannya, jadi mau dimanapun Anda bisa berhenti dan ditahan oleh sistem hidroliknya. Bagasinya lumayan besar dan bangku juga bisa dilipat kalau kurang besar. Serta karena dia air suspension, suspensi itu bisa dinaikkan dan diturunkan kalau misalnya kita mau loading barang-barang. Ini ada tray-nya, cuman tray-nya ini bukan yang model gulung, jadi dia model dipasang seperti ini. Nggak terlalu praktis, tapi ya ini yang ada di mobil ini. Nah, sekarang tadi saya juga bilang kalau Defender Okta ini disiapkan bukan hanya menjadi yang paling maco dan paling kencang, tapi juga yang paling mewah. Dan ini interiornya luar biasa. Lihat ini bangkunya. Ini bangkunya kalau nggak salah ya, Land Rover itu menyebutnya sebagai body and soul seat. Jadi kursi yang akan membuat kita langsung menyatu dengan mobil baik raga atau jiwa kita. Filosofinya seperti itu. Nah, ini adalah
bangku yang bentuknya mengikuti lekuk tubuh. Kayaknya terakhir saya melihat bangku model kayak gini tuh di Subaru ya, Subaru Impreza zaman-zaman dulu, tapi sekarang nggak pernah ada lagi. Tapi lihat ini, dia ada lekukan-lekukannya, sepintas seperti bangku zaman dulu. Tapi kalau kita duduki, oh, ini langsung pas banget sama badan kita, dan penyetelannya juga banyak sekali. Semuanya secara elektrik, lumbar support, naik turun, reclining, semua bisa diatur. Untuk penyetelan setirnya ada elektrik juga di sini. Kita harus nyalakan dulu, kita kontak dulu deh. Oh, dia ada comfort access-nya ya. Oke, pertama yang normal adalah instrumennya dan layar MID-nya nih sama seperti yang ada di Defender biasa, tapi materialnya, wow, material empuknya dan material terbaik yang bisa dipasang di sebuah Defender. Lihat ini panel karbonnya. Kemudian sound systemnya memang dari Meridian, tapi istimewanya di mobil ini, Meridian tersebut diintegrasikan dengan kursi ini untuk menciptakan efek 4D ketika kita mendengarkan musik. Efek 4D maksudnya apa? Kalau kita mendengarkan musik, dia ada efek 3D. Kita bisa dengar ada suara dari depan, kiri, kanan, belakang gitu ya. Itu efek 3D. 4D itu ketika ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh sense kita yang lain selain kuping, yaitu badan kita, karena dia akan mengikuti beat dari musik dan akan memerintahkan kursi yang sebenarnya ada fitur massage ini, fitur pijat. Dia juga akan memberikan getaran-getaran, jadi seolah-olah itu suara subwoofernya tuh dari kursi ini. Itu sesuatu yang tidak terlihat tapi dilakukan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan di dalam kabin. Posisi nyetirnya normal seperti Defender biasa, ergonomis dengan bentuk setir juga yang sama tapi hanya dengan pewarnaan yang disesuaikan dengan Vero Green ini. Dan menyetirnya selalu enak, lingkarnya nggak terlalu besar. Lingkar ini ya, lingkar genggamannya, tapi lingkar ininya diameter keseluruhannya besar dan memberikan kesan kita bukan membawa mobil sport tapi membawa mobil yang gagah. Walaupun kecepatannya bisa mempermalukan mobil sport serius sekalipun. Kepraktisan ala Defender semua lega di sini. Ada cooler box. Kenapa ada cooler box? Ya, karena ini adalah Defender yang paling mewah. Semua yang bisa dimasukkan ke Defender dimasukkan. Kemudian ada panoramic sunroof pula. Lengkap sekali. Dan ini karena Defender Octa hanya tersedia dalam varian bodi 110. Artinya yang ini. Varian yang pendek yang 90 dan yang lebih panjang lagi 130 tidak memiliki varian Octa. Tapi Defender 110 aja itu bagian belakangnya sudah sangat lega. Dan Anda bisa lihat jok belakangnya juga menggunakan desain kurva yang sama seperti depan. Jadi memberikan rasa yang lebih nyaman dibandingkan kursi belakang Defender biasa. Mode off-road lengkap semuanya. Dan ada satu lagi mode yang namanya Octa Mode. Jadi ketika kita pencet lama, dia akan menjadi Octa Mode. Octa Mode itu apa? Octa Mode itu mode untuk maksimal ketika kita mau melakukan run seperti di sprint rally atau speed off-road. Dan ketika Octa Mode itu dinyalakan, ini pedal shiftnya berpendar warna merah di atasnya. Jadi ini kelihatan lampunya dari bawah, ini keren sekali, terlihat mahal sekali pendarannya. Dan Octa Mode itu tidak direkomendasikan untuk dipakai di jalan raya, di jalan aspal. Karena apa? Octa Mode ini membuat tenaganya maksimal, pengendaliannya maksimal, tapi dia membuat artikulasi roda juga maksimal. Jadi ini untuk keluasan bermanuver di jalan yang kasar, seperti mobil Baja lah. Kalau Anda lihat gitu ya, suspensinya tuh fleksibel sekali gitu ya. Nah, mobil ini juga bisa seperti itu di Octa Mode, tapi tidak disarankan untuk di jalan raya. Sistem kameranya lengkap. Di sini ada cheat mode-nya juga karena kameranya sudah 360. Anda bisa ngintip ke depan, Anda bisa ngintip ke belakang, Anda bisa ngelihat roda Anda mau menginjak apa. Lengkap semuanya ada di layar ini. Kemudian di mode off-roadnya juga Anda bisa melihat keluaran tenaganya kemana saja Anda punya
fitur locking diferensial juga. Anda bisa towing juga, cuman rasanya sayang ya towing pakai mobil ini. Ini ada 4x4i, ada dynamic eye. Dynamic eye ini untuk kalau kita mau ngebut di jalan raya. Lihat, engine, steering, gear shift, suspension itu bisa di setel dynamic atau comfort. Sedangkan kalau misalnya ada stopwatch juga, ada lap time. Siapa yang mau track day pakai mobil ini? Siapa kira-kira yang kita track day yuk di Mandalika, yuk bawa apa? Bawa Defender. Walaupun 635 PS ya, tapi disediakan menunya untuk di aspal kalau Anda cukup gila ya, karena mungkin ya Anda cukup petrolhead sekali ketika membeli mobil ini, dan dia juga capable di aspal, tidak hanya di tanah. Nah, kalau kita mau ke tanah, kita tinggal pakai 4x4i-nya ini. Kita bisa lihat semua kondisi penggerak 4x4-nya, termasuk travel suspensionnya, ketinggian mobil kita. Kemudian kalau kita masuk air, ini bisa lihat itu. Ini maksimal 0,92. Tapi coba kalau mobilnya kita naikin ya. Kalau mobilnya kita naikin, ternyata dia kalau dinaikin bisa sampai 1 meter kedalamannya. Dan lihat ini 1 meter itu digambar ini belum pakai snorkel. Udah 1 meter. Dan istimewanya lagi, ini mobil ada tetap low gear ratio-nya. Jadi dia tetap dirancang untuk off-road berat juga. Jadi ini bisa off-road yang berat seperti rock crawling, off-road yang membutuhkan kesabaran pelan-pelan dengan medan yang sangat berat. Atau bisa dengan off-road dengan kecepatan sangat tinggi. Wow, ini benar-benar Defender tidak seperti yang saya bayangkan. Defender yes, untuk off-road dengan kecepatan rendah. Nggak pernah terbayangkan Defender itu untuk off-road kecepatan super tinggi. Dan dengan interior yang super mewah. Saya jadi penasaran duduk belakangnya, karena Defender Octa memang dibeli untuk di setir sendiri, tapi besar kemungkinan kadang-kadang Anda yang seorang bos yang membeli mobil ini mungkin ingin duduk di belakang sesekali. Kita coba. Di belakang enak, ada ininya. Kalau di depan tuh nggak ada tarikannya. Oh iya bener, ini duduk di paling kanan dan paling kirinya kita serasa terikat nih. Badan kita tuh bener-bener pas banget di kursinya. Kalau yang di tengah sih jauh sama yang kanan dan kiri. Bisa tetap kita duduk proper, tapi jauh sama yang kanan kiri. Ini kayak semacam bucket seat gitu. Semi bucket ini kursi belakangnya. Kemudian ini kita lihat. Ya, dia tidak bisa di reclining, tapi ini memang sudah cukup rileks. Paha tersangga dengan baik. Kemudian legroom luas sekali. Ini kursinya yang tadi buat posisi berkendara saya tingginya 177 cm, nggak ada masalah sama sekali legroomnya. Headroomnya berlimpah, dan kita punya pemandangan ini. Panel karbon di kursinya yang eksotis, terlihat mahal dan unik. AC ada dual zone juga di belakang, jadi total ada 4 zone AC. Ini interiornya serasa Range Rover. Karena seperti saya bilang tadi, semua yang bisa dipasang untuk Defender dipasang di mobil ini. Impresif. Atasnya juga Alcantara. Armrestnya besar. Mau ada minuman di sini juga nggak mengganggu tangan kita. Di beberapa wawancara saya pernah ditanya, kalau misalnya saya hanya boleh punya 1 mobil saja dan mobil itu dipakai untuk semua, mobil apa yang saya pilih? Saya jawab itu. Mercedes AMG G63 yang menurut saya bisa melakukan semuanya. Tapi sekarang jawaban saya berubah. Ini Land Rover Defender Octa. Bukan hanya lebih bertenaga dibandingkan G-Class, bentuknya menurut saya lebih keren, kemampuan off-roadnya lebih baik, dan dia punya teknologi-teknologi canggih yang dikemas dalam bentuk bodi yang memiliki heritage cukup panjang.
Yes, mungkin suaranya tidak seindah G63, G63 masih lebih indah suaranya. Tapi mobil ini memiliki outer beauty dan inner beauty yang luar biasa. Anda akan beruntung kalau bisa memiliki Defender paling ekstrim ini. Dan kalau Anda cukup beruntung, Anda bisa main ke Evans Motor di Sultan Iskandar Muda, daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kalau unitnya masih Anda bisa melihat langsung. Kalau Anda berminat dengan mobil ini, Anda bisa langsung hubungi Evans Motor di Instagramnya. Dan kalau Anda beruntung mendapatkan ini, email dong ke saya di sini. Saya pengen coba mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum, follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.